Menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi sebagai bukti kepemilikan perusahaan seperti saham dan obligasi. Nah, pasar modal sendiri menjadi sarana bagi perusahaan untuk melakukan go public dan sarana bagi investor untuk melakukan investasinya. Karena modal mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi ekonomi, menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Dua, fungsi keuangan, memberikan kemungkinan untuk kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dua, peran pasar modal. Pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu satu, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. 3. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas 1. Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. 2. Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 4. Peringkat efek, yaitu pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek utang baik jangka panjang maupun jangka pendek yang akan diberikan. Adapun profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut. A. Akuntan publik. B. Notaris. C. Penilai. D. Konsultan hukum. 4. Instrumen atau produk-produk pasar modal. A. Saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu. Ada dua jenis saham yang umum dalam pasar modal, yaitu 1. Saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah tanda penyertaan modal seseorang atau instansi dalam suatu perusahaan. 2. Saham preferen, preferred stock. Saham preferen adalah penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan pada tingkat terbatas. B. Obligasi. Obligasi adalah suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat dipindah tangankan tentang transaksi pengakuan utang disertai ketetapan sejumlah bunga yang akan dibayar secara periodik. Obligasi yang diperjualbelikan memiliki beberapa jenis yaitu 1. Kolateral, 2. Debenture, 3. Subordinat debenture, 4. Obligasi pendapatan, 5. Obligasi hipotek. C. Rights. Rights adalah hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang dapat ditetapkan selama periode tertentu. D. Waran. Waran adalah hak kepada pemegang waran untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. E. Reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. F. Indeks berjangka atau indeks future. Indeks berjangka merupakan salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang bertujuan sebagai sarana melindungi nilai terhadap investasinya. 5. Mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi memiliki dua jenis pasar yang berlaku di pasar modal, yaitu mekanisme transaksi di pasar perdana dan mekanisme transaksi di pasar sekunder. Perbedaan kedua pasar tersebut sebagai berikut. Pasar perdana, harga saham tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, jangka waktu terbatas. Pasar sekunder, harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktu tidak terbatas. 6. Investasi di pasar modal. 1. Dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbitan saham atau emiten, keuntungan yang diberikan perusahaan penerbitan saham atau emiten
atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 2. Capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Ada beberapa risiko yang dapat terjadi jika investor membeli saham di pasar modal, yaitu tidak mendapat dividen, capital loss, perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, saham di-delist dari bursa atau delisting. Bagian kedua, peransuransian. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko atau risk transfer mekanisme. Peran dan jenis-jenis usaha asuransi. Produk asuransi adalah produk finansial yang berguna untuk melindungi pemilik asuransi dari risiko kerugian finansial yang terdiri di kehidupan. Ada 5 jenis produk asuransi, yaitu asuransi kesehatan, pendidikan, jiwa, mobil, dan properti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Nah, fungsinya yaitu melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan perannya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Selanjutnya, jenis lembaga pembiayaan itu ada 3, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya, prinsip kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan yaitu ada 2, yaitu ada prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip konvensional yaitu dengan menggunakan atau memasukkan unsur bunga dalam kegiatan transaksinya. Sedangkan prinsip syariah itu sesuai dengan syariah atau dengan IMBT. Selanjutnya, produk dari lembaga pembiayaan yaitu ada 3, produk perusahaan pembiayaan, produk perusahaan modal ventura, dan produk perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, yang terakhir yaitu bagian 4, saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Nah, pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan gadai. Nah, fungsinya itu adalah memberikan pinjaman dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan jaminan barang berharga tertentu. Jika perannya itu ada bagi nasabah dan bagi perusahaan pegadaian. Bagi nasabah itu relatif lebih sederhana dan lebih cepat dibanding dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Jika bagi perusahaan pegadaian itu adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Selanjutnya, jenis dan prinsip kegiatan usaha pegadaian. Jenis dan prinsipnya ini sama-sama meliputi konvensional dan syariah. Kalau di jenisnya itu ada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kalau pegadaian konvensional itu pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kalau syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kalau prinsipnya yaitu ada prinsip konvensional dan prinsip syariah. Kalau prinsip konvensional itu pegadaian yang menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip bunga, dan kalau syariah berpegang kepada prinsip syariah. Selanjutnya, produk pegadaian. Produk pegadaian yaitu ada 3, jasa penaksiran barang berharga tertentu. Kedua, jasa titipan barang berharga tertentu. Ketiga, pinjaman dengan jaminan barang berharga tertentu. Semoga penjelasan singkat kami ini dapat kawan-kawan pahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.